Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi rokok, mergo sampeyan setuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan setuwa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari setuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Jadi kesuwen baru tinggal hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lain makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah tur nuwun rugi. Saniki masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Rono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap-tiap pidato. Saya itu dunia adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu Megawati loro. Jadi nak uang PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat muni Satrio Piningit, paham ya? Nak uang kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk Cirebon, Tontowi itu ada Solihin dulu Joko ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama itu raguan nih. Nanti ulama itu dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng nih. Sama nak cerita nih, Musotek ngaku Nabi kok jenenge Musotek. Padahal di Quran ya musad di kalimat benate. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bareng dua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mana kan ada cucu dia anak jenenge Jawa, orang ngarah ngaku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sebenarnya gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa atau Ratu Adil. Jadi senang presiden lalang orang murid Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yang semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang ben seru. Paham ya? Dan ini kiai milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang.
Malah nih kalau makna keren, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng gak ngilau kene loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit mata. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kalau budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Paterangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Masa matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Itu pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pengenan dua itu lah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya banyak nun. Dua itu pengenan di sunat begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pak Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Ya tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, mbak keris. Sementing orang yang dikena. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Mana jimat haikal juga tulisannya orang Arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini gue ngenteni lintang pindah. Sinar rapi-rapi mulai sungi kakuati. Nah, banjir tidak ngalor ya seret ngalor, tidak gitu ya seret. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot loh, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat, coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini, belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Kuwi ngaku mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mengenai jahat-jahat wong dia di Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok menguasai bumi kudu nopo sitok. Paham ya? Nah tinggal minta tahu belah cabut kotor yang didikan nonton.
Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot kok. Dengan jago tunggal teng langit kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manaken digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok saya kok tidak ada ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Repot. Nah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok tidak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Pak Mustafa, paling banter Mustafa nggak kayak gitu. Kalau saya ketahui, foto-foto maturun tak maturun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, luang orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus maturun ke manusia, ora maturun ning oksigen? Nah, misalnya sama alasannya, tapi manusia kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusia di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengira. Lan nek Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten tentang ilmu tasawuf ini maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali, perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe anggo ora ana apa-apa. Ini jenis anak wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya gitu. Mungkin tegane kitab tasawuf terang aku ya kita bisa melu dijak maku-maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Di zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik keluarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek keluarga neraka itu enak. Jadi ini hikam lau asroqa laka nurul basirati laro etal akhirata akroba ilaika min antar takhilanya. Gue nggak apalah begini karena memang itu saya cocok. Umpama kue di nurul basiro, roh akhirat dia saiki. Kue rasa ngenteni menuju akhirat. Akhirat dia saiki. Rasa ngenteni mati, rasa ngenteni ke orang swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suku Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang yaitu kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Bismillah asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah, cara bahasa tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo, dadi yo rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan itu cek enak. Ya ora ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Neraka masalah
Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh tadi kula ya ora warga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbak ngono ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf dalah wong bingung sempurna to. Ngomong syariat ra paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ra paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam berkumpul itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dahulu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ora mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup mau pindah alam kok sama alam dunia saya pindah alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, kalau wong sing jangkal kayak munafik, Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetoran yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak garani ninggal anak bojo, tidak garani wong bidane luar. Paham ya? Dia nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditetir wongso betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe iki. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Ono. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan tidak jelas. Uang iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ra ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun ndek waktu. Mereka mempercepat mudune apa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hadza fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hadza fayaqulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati dadah tau apa? Ketemu nih keluarga. Keluarga sama jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah taktaban lalladzina qutilu fi sabilillah napa amma istilah Quran bal ahya'u walakinna tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip.
Ada pengiran juga. Jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati, ya penting jasad. Ruhnya mau pindah, roh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amri nopo. Urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma roh-rohen saiki jane roh ning jasad roh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, nah cara pangeran yang mindah masal itu warga, sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada sisa-sisa kesuwan rombongan. Lepas ini masih guyon, tapi ada, bang ilmunya ini mau order, betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nonton. Jelasnya sendiri. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Dari selalu merameni uang terbangan. Suaranya lah merameni. Akhir uang siapa seneng nabi ketika itu. Musik Israel nak terbangan untuk ngalor gitu. Jam 12. Dia cara Quran nak bunyi dari tasulufi bunyi wayam itu tetap melayani filosofi Quran kalau betul cocok. Kalau kita sudah mengajar, kita ada kalau sudah mengajar begini. Ini pulau terkenal rakyat tidak ada mulut itu. Usul kiai bosok kan mulut. Semua kayak tam. Gus pulau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah, Rino wayang kerja. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ya nak kan sore tu. Omam di Jepor, warapat sore ratu kau bukti guna berangkat. Angel. Ego jauh lagi. Nak tinggi bakat gono terus nawa. Kemudian bakatnya gono rezeki gono. Lah rezeki itu kau ini siapa? Kau kotak ini siapa? Saya juga ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang disebut Maksir Rasul itu dulu yang menulis para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Ya kalau nyampaikan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'abhun nasara fi nabiyihim waqtum bima tamat antihi wa tapi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibwa. Ba'mat ba'abhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata sudah Ba'mat ba'abhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam memuja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi Nah, selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah, ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'adun masalah. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi Nasr. Itu melekat di Isa berlebihan nanti menyentuh arah ulu. Itu misalnya nanti mati jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai fanatik itu pusing. Kasus salah berkucuk. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa
Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan sama. Nanti ketemu kulo. Wafatnya Isa Al-Masih bingung dari Nabi Isa juga. Bapak wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Nah, muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang foto-foto mesti bahasa itu gak wajib bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya. Repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Nah, dia ini khawatir. Menurut kita khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam berarti kalender ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat. Sama apa? Kelahir. Nah, kalau dari Islam mesti rata dipercaya. Masa aku tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.